Hasil pertandingan Liga Top Eropa, Saka gagal penalti, laju Arsenal tersendat. Haaland sudah 32 gol, samai rekor Salah. Chelsea siap tukar Joao Felix dan Lukaku ke Atletico. Timnas Indonesia U22 tekuk Lebanon. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Liga Italia, AS Roma mengokohkan diri di posisi ketiga klasemen Liga Italia usai mengalahkan Udinese dengan skor 3-0 pada pekan ke-30 di Stadion Olimpico Roma, Minggu malam waktu setempat. Pasukan Jose Mourinho merengkuh 3 poin berkat gol yang dicetak oleh Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini, serta Tammy Abraham. Setelah disikat Lazio akhir pekan kemarin, Juventus menelan kekalahan kedua beruntun di Serie A saat tumbang dengan skor tipis 1-0 di markas Sassuolo, Minggu 16 April malam waktu Indonesia Barat. Sassuolo memecah kebuntuan pada menit ke-64 berkat Gregor Dovral. Kini, anak buah Massimiliano Allegri bergeming dari peringkat 7, tertinggal 9 poin dari AC Milan di peringkat 4. Di Liga Spanyol, tuan rumah Valencia kalah 0-2 dari Sevilla. 2 gol Sevilla pada laga ini diciptakan oleh Loic Pade dan Suso, semuanya di babak kedua. Sementara itu, Atletico Madrid berhasil mengalahkan Almeria 2-1. Pahlawan Los Rojiblancos adalah Antoine Griezmann yang mengemas 2 gol masing-masing di menit ke-5 dan 43. Sedangkan satu-satunya gol tim tamu dicetak Leo Baptistao. Kemenangan ini membuat Los Rojiblancos hanya terpaut 2 angka dari Real Madrid di urutan kedua La Liga. Sedangkan pada laga lainnya, pemuncak klasemen La Liga, Barcelona ditahan tuan rumah Getafe 0-0 di Coliseum Alfonso Perez. Beralih ke Liga Inggris, Manchester United berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 dalam laga di City Ground Minggu 16 April. MU memimpin di babak pertama melalui penyerang sayap bernama Antony. Setan Merah lalu menggandakan skornya di menit ke-76 lewat Diogo Dalot. Dengan hasil ini, MU masih mempertahankan posisi ketiga di klasemen sementara Liga Inggris dari 30 laga yang sudah dimainkan. Di tempat lain, laga West Ham United versus Arsenal berakhir imbang. Arsenal lebih dulu memimpin 2 gol di 10 menit babak pertama lewat Gabriel Jesus dan Martin Odegaard. Tapi West Ham berhasil samakan skor melalui Said Benrahma dan Jarrod Bowen. Atas hasil ini, The Gunners kini hanya berjarak 4 poin dari Manchester City di klasemen Liga Inggris 2022-23. Kegagalan Arsenal memetik poin penuh atas West Ham diwarnai momen gagalnya penalti Bukayo Saka di menit 53 atau 1 menit sebelum gol Jarrod Bowen yang memaksa laga berakhir imbang 2-2. Eksekusi pemain berkebangsaan Inggris itu tak sempurna sehingga bola melebar dari gawang West Ham. Hasil ini tak mengubah posisi Arsenal di klasemen Liga Inggris. Mereka mengantongi 74 poin dari 31 laga. Arsenal kini hanya 4 poin di atas tim peringkat kedua Manchester City yang memiliki 1 partai tunda. Erling Haaland jadi bintang kemenangan Manchester City atas Leicester City lewat 2 golnya. Ini membuat Haaland menyamai rekor gol Premier League Mohamed Salah. 2 gol itu menempatkan Haaland setara dengan Salah yang sudah memegang rekor gol terbanyak selama semusim Premier League sejak 2017-18 yakni 32 gol. Itu rekor Premier League dengan total 38 pertandingan. Bek Real Madrid Antonio Rudiger dilecehkan secara rasial oleh para penggemar setelah pertandingan El Real di markas Cadiz pada Sabtu malam. Video yang diposting oleh media Spanyol pada hari Minggu menunjukkan para penggemar Cadiz melecehkan Rudiger setelah dia pergi ke tribun untuk memberikan bajunya kepada seseorang penonton. Tidak hanya itu, Rudiger juga dilempar benda-benda oleh fans Cadiz.
Menurut Sky Sport, Manchester United telah mengusulkan untuk memotong gaji De Gea menjadi 200.000 pounds per pekan. Jumlah itu akan mengurangi pendapatan tahunannya sebesar 9 juta pound. Namun, De Gea tidak berniat menerima persyaratan itu, sebab akan membuatnya di belakang Casemiro dan Rafael Varane dalam daftar gaji klub. De Gea sadar harus menerima gaji yang lebih rendah saat MU mencoba melakukan pemotongan gaji di seluruh pemain. Namun, dia tidak ingin nilainya tergelincir terlalu jauh di bawah. Napoli hanya meraih 1 kemenangan dalam 3 laga terakhir di Serie A. Penurunan itu berpotensi membuat pesta Scudetto musim ini tertunda. Namun menurut Luciano Spalletti, Partenope tetap percaya diri bisa segera mengunci gelar. Napoli tetap percaya diri tak akan terpeleset dan disalip rival pada akhir musim. Hanya pesta juara saja yang sedikit tertunda. Inter Milan secara resmi telah mengajukan banding untuk membatalkan larangan bertanding bagi Lukaku yang diberikan setelah sang pemain menerima 2 kartu kuning pada laga leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Juventus. Lukaku diusir dari lapangan karena selebrasi yang dianggap merespon pelecehan rasial yang didapatnya. Pengusirannya dari lapangan disambut dengan protes dari seluruh dunia sepak bola. Chelsea masih terus berusaha untuk mempermanenkan Joao Felix yang dipinjamnya dari Atletico Madrid. Menurut Fichajes, Los Rojiblancos meminta biaya hingga 100 juta euro jika Chelsea ingin mempermanenkannya. Sejauh ini Chelsea menolak untuk membayar sebegitu besar. Meski menolak, Chelsea masih terus memutar otak untuk bisa mempermanenkan Felix. Mereka bahkan siap mengorbankan Romelu Lukaku demi bisa mempertahankan pemain timnas Portugal tersebut. Kylian Mbappe mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak bagi Paris Saint-Germain di Liga Prancis dengan koleksi 139 gol. Ia sukses melewati torehan 138 gol milik Edinson Cavani dari 200 pertandingan. Rekor tersebut dipecahkan Mbappe saat PSG menang 3-1 atas Lens di pekan ke-31 Ligue 1 Minggu 16 April dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga itu Mbappe mencetak 1 gol. Back Lens Facundo Medina mendekati Lionel Messi usai timnya takluk 1-3 dari PSG akhir pekan kemarin. Begitu laga PSG versus Lens usai, kamera menangkap Messi berbincang cukup lama dengan Facundo Medina. Akan tetapi, Medina bukan menyelamati Messi untuk penciptaan rekor sebagai yang tersubur di 5 liga besar Eropa. Saya berterima kasih kepadanya untuk gelar Piala Dunia, tutur Facundo Medina. Aksi Medina bisa dipahami mengingat dia berpaspor Argentina sama seperti Messi. Baru-baru ini rumah mode mewah asal Prancis Louis Vuitton mengumumkan Lionel Messi sebagai wajah dari iklan untuk promosi terbarunya. Dalam kampanye bertajuk Horizons Never End, penggawa PSG berusia 35 tahun itu tampil elegan saat dipotret oleh fotografer Glenn Lookford. Messi juga terlihat berpose dan bersantai di bandara dengan koper LV Horizon miliknya. Timnas Indonesia U22 berhasil balas dendam pada Lebanon U22 dengan meraih kemenangan tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 16 April malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U22 membuka keunggulan saat laga baru berjalan di menit ke-5. Gol dicetak oleh pemain Persib Bandung, Beckham Putra. Kemenangan menjadi skuad Garuda sukses membalas kekalahan di laga sebelumnya. Pada laga sebelumnya Jumat, skuad Indra Syafri tunduk 1-2 dari Lebanon. Kabar tercapainya kesepakatan Barcelona dengan Gundogan sempat membuat heboh fans. Untuk merespon isu tersebut, Ilhan selaku agen dan juga paman Gundogan angkat bicara. Ia membantah dengan tegas adanya kesepakatan antara Gundogan dengan Barcelona. Saya terkejut dari mana datangnya cerita tentang kesepakatan itu. Tidak ada kesepakatan dengan klub manapun. Gelandang Everton, Dele Alli telah memposting ke media sosial pribadinya setelah menjalani operasi di rumah sakit. Dele Alli diketahui kembali ke Inggris untuk melakukan operasi cederanya tersebut. Meskipun beberapa minggu sebelumnya, ia sempat terlihat tengah berpesta dengan teman-temannya. Ali menulis dalam postingannya, operasi telah selesai. Semua berhasil dan baik-baik saja. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengirimi saya pesan dukungan. Pemain Crystal Palace Wilfried Zaha telah ditawari kesempatan untuk bermain bersama penyerang Portugal Cristiano Ronaldo. Namun,
pemain timnas Pantai Gading tersebut dilaporkan telah menolak opsi itu. Sang pemain dikabarkan akan meninggalkan Crystal Palace di musim panas nanti. Dan Al Nassr dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Zaha sebelumnya juga telah menerima tawaran dari Al Ittihad dan Al Hilal, namun kedua klub tersebut juga gagal dalam pendekatan. Arsenal diketahui satu-satunya tim yang hingga saat ini masih terdepan untuk merekrut gelandang West Ham, Declan Rice. Harga yang mahal tak begitu masalah dengan Arsenal. Pasalnya, setelah merekrut Jorginho yang usianya sudah uzur, Arsenal tetap penting untuk melihat periode jangka panjang gelandang pivotnya untuk menemani Thomas Partey. Terkesan dengan penampilannya, Setan Merah dilaporkan telah memutuskan untuk mengontrak Marcel Sabitzer secara permanen di musim panas nanti. Tetapi menurut The Sun, kepindahan itu akan mustahil terjadi jika Bayern Munchen tidak menurunkan harga yang diminta. Sebelumnya, sang gelandang juga terkesan betah di Inggris dan mengisyaratkan akan pindah permanen ke MU musim depan. Pep mengemukakan alasan ketika Erling Haaland diganti di babak pertama oleh Julian Alvarez. Padahal, pemain Norwegia itu bisa saja meraih hat-tricknya kembali jika masih bermain di babak kedua. Karena sebelumnya, di babak pertama sudah menciptakan 2 gol. Kami harus memikirkan kondisi. Haaland bermain 90 menit melawan Munchen, dan dia harus kembali fit kala melawan Munchen di leg 2 Liga Champions. Faktor rentan cedera dan kelelahan juga kami perhatikan, kata Pep Guardiola. Real Madrid dikabarkan sudah mempunyai banyak langkah untuk merekrut pemain pentingnya di bek kanan musim depan. Reece James dan Jeremy Frimpong adalah pantauan utama Los Blancos selama ini. Namun, jikalau kondisi tidak memungkinkan, Trent Alexander-Arnold yang inkonsisten bersama Liverpool diam-diam sudah masuk radar alternatif yang bisa saja segera dibajak Real Madrid musim panas nanti. Striker Lazio Ciro Immobile terlibat dalam kecelakaan mobil. Mobil Immobile menabrak tram yang ada di dekat Stadion Olimpico Roma. Laporan yang tersebar luas di Italia itu mengkonfirmasi bahwa mobil Immobile hancur. Menurut Corriere dello Sport, ia sekarang dalam kondisi luka di bagian lengannya dan 1 orang dalam kejadian itu telah dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata kejadian, ia mengklaim bahwa tram tersebut menerobos lampu merah dan menabrak mobil Immobile. Berbicara kepada Cut Offside, Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa Inter Milan tertarik untuk mengontrak gelandang Barcelona Franck Kessie. Inter Milan berulang kali mengapresiasi performa Kessie. Dia adalah salah satu nama yang ada dalam daftar beli Nerazzurri bahkan sejak bulan Januari lalu. Mari kita lihat apakah financial fair play Barcelona akan mengubah situasi transfer Kessie di musim panas nanti. Luciano Spalletti mengkonfirmasi Victor Osimhen akan menjadi starter melawan Milan di Liga Champions dan berterima kasih kepada fans Napoli karena mengakhiri protes mereka saat bermain imbang dengan Verona. Ya, Osimhen akan memulai. Osimhen memiliki fisik dan kecepatan yang mulai pulih setelah cedera. Dia adalah pahlawan dari para penggemar sekarang, jadi selalu ada gelombang antusiasme di sekelilingnya, kata Spalletti. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!